Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat kisah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Sya'ban ini punya perilaku yang unik, punya kebiasaan yang unik. Dia selalu datang ke masjid untuk sholat sebelum azan berkumandang. Dan yang lebih unik lagi, dia punya satu tempat favorit di pojokan. Jadi Sya'ban itu dia mojok di depan, disitulah dia zikir dan lain sebagainya. Dia sengaja mojok di sana supaya tidak mengganggu jamaah yang lain katanya. Jadi semua sahabat tuh tahu kalau itu adalah tempatnya Sya'ban, karena ketika mereka masuk ke dalam masjid, mereka telah menemukan Sya'ban di sana. Hingga pada suatu hari, di saat sholat subuh, menjelang sholat subuh, Nabi masuk ke dalam masjid. Lalu dilihatlah tempatnya Sya'ban, dan di situ kosong. Tidak ada Sya'ban. Nabi bertanya kepada sahabat, Sya'ban belum datang? Belum ya Rasulullah. Nah, sudah. Akhirnya Nabi sholat sebelum subuh. Lalu Sya'ban juga belum datang juga. Kata Nabi, kita tunggu Sya'ban dulu. Ditunggulah Sya'ban. Mungkin sekitar 15 menit atau 30 menit ditunggu, Sya'ban belum juga datang. Akhirnya Bilal mengumandangkan azan dan mereka sholat subuh. Ketika Nabi selesai salam, Nabi menoleh ke belakang, Sya'ban pun tidak ada di barisan. Nabi bertanya, ada yang tahu kabar Sya'ban? Tidak ada ya Rasulullah, tidak ada yang tahu ya Rasulullah. Ada yang tahu rumahnya Sya'ban di mana? Akhirnya salah satu dari sahabat ada yang mengangkat tangannya lalu bilang, saya ya Rasulullah. Baik, kita berangkat ke rumah Sya'ban. Kita mau tahu kok bisa dia tidak hadir subuh ini. Akhirnya Rasul dan beberapa sahabat datang ke rumah Sya'ban. Dan subhanallah, jarak dari masjid menuju rumahnya Sya'ban, Nabi berangkat habis subuh sampai rumahnya Sya'ban itu waktu duha. Jadi sekitar 3 jam perjalanan. Dari jam 5 sampai sana sekitar jam 8. Sejauh itu teman-teman. Rumahnya Sya'ban menuju ke masjid. Sampai di rumahnya Sya'ban, ketuklah pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Betul di sini rumahnya Sya'ban, Bu? Betul ya Rasulullah. Di mana Sya'bannya, Bu? Ada orangnya. Sya'ban sudah meninggal ya Rasulullah. Tadi sebelum subuh ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sya'ban meninggal sebelum subuh. Dan itu yang menghentikan dia tidak ke masjid. Apa itu? Kematian. Lalu istri Sya'ban bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ketika dalam keadaan sakratul mautnya, Sya'ban berkata 3 hal. Dan itu ingin saya tanyakan, apa maksudnya ya Rasulullah? Apa yang Sya'ban ucapkan? Dia bilang, oh, seandainya lebih jauh. Oh, seandainya yang baru. Oh, seandainya semuanya. Lalu oleh Allah, Nabi dibukakan hijab untuk bisa melihat kejadian apa yang dialami oleh Sya'ban. Akhirnya dijelaskan oleh Nabi. Sya'ban bilang, kenapa seandainya lebih jauh? Kan ternyata waktu dalam keadaan sakratul mautnya diperlihatkanlah seluruh amal-amalnya.
Dan salah satu amal yang terbesarnya adalah ketika langkah kakinya menuju ke masjid. Setiap langkah berpahala, 1 langkah berpahala, 2 langkah berpahala, 3 langkah, dan terus bertambah pahalanya itu hingga bergunung-gunung banyaknya. Kata Sya'ban, seandainya lebih jauh, maka pahala dia akan lebih banyak. Lalu ketika Sya'ban bilang, seandainya yang baru. Ternyata pernah pada suatu hari ketika musim dingin, Sya'ban hendak menuju ke masjid pada subuh hari. Karena dingin, Sya'ban itu akhirnya memakai 2 baju. Baju pertama yang bagus, baju yang di luar itu baju yang tidak bagus. Jadi kalau kena debu, kena apa gitu kan, ya sudah, yang rusak ke yang baju luarnya. Pikir Sya'ban begitu waktu itu. Jadi ketika dia keluar, di tengah perjalanan dia ketemu sama orang yang sedang menggigil kedinginan. Ditolonglah sama Sya'ban, dibukalah bajunya itu, yang luarnya itu dipakaikan ke orang yang sedang kedinginan itu. Dibawa ke dia, menuju ke Masjid Nabawi. Akhirnya mereka bisa sholat berjamaah di sana. Karena perbuatan itu memberikan baju bekasnya itu, Sya'ban mendapatkan pahala yang luar biasa. Sya'ban bilang, seandainya yang baru, pasti pahalanya lebih besar, pasti pahalanya lebih banyak. Dan terakhir, ketika Sya'ban bilang seandainya semuanya, ternyata pada suatu hari ketika Sya'ban hendak sarapan, dia itu punya sepotong roti dan segelas susu. Lalu datang pengemis dan bilang, "Pak, tolong, saya sudah 3 hari tidak makan." Oleh Sya'ban dipotong 2 lah, sama rata roti itu, dan susunya juga dibagi setengah, jadi sama-sama setengah gelas. Dan Sya'ban melihat pahalanya itu luar biasa besarnya, dan Sya'ban berkata, seandainya semuanya dia ngasih roti itu semuanya dan susu itu semuanya, pasti pahalanya lebih besar dari apa yang dia lihat. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikianlah kisah pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.